Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi judul kajian hari ini ya diskusi seputar kehidupan ya, terkait dengan ibadah khususnya, tapi ibadah dalam arti yang luas gitu. Karena kita hidup pun sebenarnya semata-mata beribadah ya. Makanya di Al-Quran kan Allah berfirman demikian ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi yang disebut ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh ya. Semua langkah kita, semua nafas kita itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Gitu. Tentu sebenarnya bukan karena Allah itu gila hormat begitu ya, membutuhkan makhluk, enggak gitu. Allah menciptakan manusia karena rindu atau ingin dikenal gitu. Nah, jadi tujuan kita ada di bumi ini semata-mata hanya untuk mengenal Allah sebenarnya gitu. Ya tentu nanti ketika kita masuk ke kehidupan berikutnya, barang siapa yang tidak mengenal Allah akan repot gitu ya. Tapi dalam dunia yang hari ini menurut kita kompleks ya, dengan semua dinamikanya, kita harus bisa menemukan Allah gitu. Menemukan Allah itu dalam artian yang betul-betul yakin dan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya gitu. Makanya biasanya orang yang mampu menemukan Allah itu di dalam peristiwa-peristiwa kesulitan dalam hidup gitu ya. Jadi manusia ketika hidupnya mulus, hidupnya senang, seringkali lupa gitu kepada Allah dan merasa bisa sendiri tanpa Allah gitu. Tapi ketika nanti Allah berkehendak baik ya untuk memanggil setiap orang agar diberi kesempatan mengenal Allah, maka Allah seringkali mengirimkan bentuk-bentuk pengenalan sebenarnya aspek wajah Allah ya, tapi dalam bentuk kehidupan yang tak terduga gitu, sehingga kita jadi membutuhkan pertolongan begitu. Ya sebenarnya supaya kenal saja gitu ya, supaya berkenalan lah dengan Allah. Nah baik, jadi itu kita akan langsung masuk ya. Jadi ini slide yang pertama terkait dengan pertanyaan yang masuk di grup. Jadi pertanyaannya adalah maksud beramal jangan seperti lilin. Hadis ini gitu ya. Ini hadis gitu. Jadi kita lihat hadisnya. Dari Jundub bin Abdullah Al-Azadi radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang alim atau orang yang berilmu yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia dan melupakan dirinya sendiri adalah laksana sebatang lilin yang menerangi orang lain namun ia membakar dirinya sendiri gitu. Ya maksudnya sederhananya adalah ilmunya itu bermanfaat bagi orang lain tapi tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri gitu. Di Al-Quran banyak sih ya gitu ya. Janganlah engkau melupakan dirimu sendiri gitu kan. Atau Allah tidak menyukai orang yang mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melaksanakan, misalnya. Jadi bukan artinya kita menyampaikan sesuatu setelah kita mampu melaksanakan, tapi kita juga adalah hamba yang berjuang ingin melaksanakan. Gitu. Tapi karena kita sudah diberikan pengetahuan, ilmunya, maka kita berinfak lah, gitu, bersedekah dengan ilmu itu sebagai doa amal, ya, agar kemudian Allah memampukan kita melaksanakan apa yang kita ketahui. Kan sama saja dalam kehidupan nyata, orang banyak ngerti teori ya, teori rumah tangga, teori tentang anak, tapi apakah bisa melaksanakan? Belum tentu. Teori tentang mungkin positive thinking, attitude, ya, dia ngerti bahwa attitude yang baik, gitu kan, sikap yang baik, perilaku yang baik adalah orang yang katakan tadi besar hati, lapang ya,
bijaksana, tapi dianya sendiri nggak bijaksana, dianya sendiri nggak lapang gitu kan. Apa yang jadi masalah gitu? Dia tahu sebenarnya, tapi dia yang adatnya jelek, sulit memaafkan orang lain misalkan ya, eh, dituruti gitu, karena ada unsur hawa nafsu, meskipun dia punya pengetahuan, tapi dia tidak diberi kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu. Bahkan terhadap kesehatan pun sama. Orang tahu punya potensi penyakit, tahu pola hidup yang harus dia masuki dengan tipikal tubuhnya, tapi nggak bisa nahan ketika diberikan macam-macam sajian makanan kan. Ya akhirnya dia ya kalap lah gitu ya, memilih kenikmatan sesaat tapi menderitanya lama misalkan. Sama dengan di dunia. Kita tahu dunia ini sementara. Kecuali orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir ya, mereka sih memang sudah lupa ya. Jadi mereka gambling, mempertaruhkan hidupnya, ya gimana nanti gitu. Ya karena tidak yakin ya mau gimana lagi gitu. Tapi bagi kita yang sudah sholat, sudah baca Al-Quran, kan kita tahu hidup ini sementara. Kita tahu hidup ini tempat Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Tempat Allah melihat siapa yang kemudian dengan pemberian yang Allah kasih itu menggunakannya untuk memperoleh ridho Allah. Agar diberikan kebahagiaan yang abadi gitu ketika dia wafat. Kita semua udah tahu tentang pengetahuan itu. Tapi kenyataannya hari ini gimana? Kan sulit menjalankan itu ya. Udah tahu hidupnya sebentar, tapi ketika ditimpa kesedihan, ya dituruti gitu, seakan-akan dunia sudah kiamat gitu. Ada orang yang putus asa, bahkan sampai bunuh diri. Padahal bunuh diri dia pikir solusi ya, ketika mati, kemudian dibangkitkan lagi di alam kubur, wah ada konsekuensi yang berat di sana gitu. Jadi kita semua nih cengeng lah gitu ya, udah ngerti pengetahuannya tapi masih banyak keluh kesah dalam kehidupan. Kita inginnya hidup nih mulus aja gitu. Padahal nggak seperti itu. Cara Allah mendidik kita adalah dengan memberi macam-macam problem agar kita mampu menyuruh Allah menggunakan sarana. Ya sarananya adalah kebutuhan. Tanpa kebutuhan orang nggak bisa menggunakan sarana kan. Sarananya banyak tapi nggak punya kebutuhan ya mau ngapain gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan jangan beramal seperti lilin adalah ya orang yang diberitahu oleh dia selamat, dianya sendiri enggak gitu. Dan ini memang banyak jebakan gitu. Karena seringkali orang yang belajar ilmu awalnya mungkin mencari untuk dirinya sendiri gitu kan. Tapi ketika ilmu itu kemudian bertambah, dia menjadi ada pengharapan lain yaitu diakui oleh manusia kan, oleh makhluk lain gitu. Sehingga mulai tidak ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya karena mencari kehormatan gitu. Akhirnya dia selalu belajar itu semata-mata agar tampil seperti orang yang berpengetahuan di depan orang lain gitu. Padahal ya nggak ada gunanya akhirnya ya. Ya dia harus mencari keselamatan untuk dirinya sendiri yang paling utama, untuk keluarganya, dan semoga dengan dia diberikan macam-macam keutamaan, itu berkahnya itu bisa diperoleh oleh orang lain gitu. Jadi orang lain itu memperoleh ya berkahnya aja, dampak dari upaya dia mendekat ke Allah gitu. Bukan sebaliknya ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada pertanyaan terkait bagaimana cara memohon kesembuhan ya dari penyakit gitu. Nah, jadi ini ada sebuah riwayat begitu ya. Ada sebuah riwayat ya kurang lebih kisahnya adalah suatu ketika ada seorang wanita begitu ya. Wanita kulit hitam nih yang datang ke Rasulullah kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya aku menderita epilepsi gitu ya, dan auratku sering tersingkap. Ini cukup populer lah kisahnya ya. Jadi karena epilepsi ya ayan begitu ya, ketika itu kambuh maka auratnya jadi tersingkap gitu kan.
Maka ketika bertemu dengan Rasulullah, wanita tersebut memohon agar didoakan untuk kesembuhannya gitu. Tapi kemudian Rasulullah bersabda, jika kamu berkenan, ya maka bersabarlah. Nah, untukmu sorga gitu. Jika dia bersabar dengan penyakitnya, maka jaminannya sorga. Gitu. Tapi jika kamu berkenan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu gitu. Nah, kemudian akhirnya si wanita itu mungkin memikirkan ya, merenungkan, baiklah aku akan bersabar katanya, dan kemudian ia berkata lagi, dirubah nih doanya gitu, bukan meminta kesembuhan, tapi mohon kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap gitu. Maka beliau mendoakannya untuknya gitu. Tiket sorga itu kan mahal ya, tiket sorga itu kan mahal. Kan ada juga hadis demikian, merugilah orang yang ketika kedua orang tuanya masih ada tapi tidak memperoleh jaminan sorga misalkan. Ya kalau orang tuanya udah nggak ada, kemudian dia ketika orang tuanya ada kurang berbaktinya, ya tentu berbakti dalam artian yang sesungguhnya ya, bukan berbakti itu hanya nurut ke orang tua, tapi berbakti itu menuruti orang tua selama itu sesuai dengan kitabullah. Bahkan dia juga memberi nasihat yang baik kepada orang tuanya, ya tentu dalam posisi anak ya. Itu kan ada tekniknya sendiri ya. Bagaimana caranya agar dia bisa menyelamatkan kedua orang tuanya gitu. Jadi tiketnya macam-macam. Kalau ketika ada orang tua, pakai orang tua gitu. Kalau orang tua udah nggak ada, kita tidak menggunakan tiket ketika orang tua ada, ya sudah lewat tiketnya, nggak ada gitu. Kemudian kemarin bulan Ramadan, itu tiketnya. Barang siapa yang bisa memperoleh Lailatul Qadar, Ramadannya baik gitu ya, diberi ketakwaan, mengenal dirinya, ya, dan itu bulan yang penuh rahmat, penuh berkah. Ya kalau melalui Ramadan tidak bisa dapat sorga, ya di bulan lain lebih susah kan gitu ya. Apakah kita akan ketemu dengan Ramadan berikutnya kan belum tentu gitu. Jadi ya kita hanya berdoa berharap semoga dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Gitu. Nah katakanlah ya sudah lewat Ramadan, sekarang Syawal gitu kan. Nah ini semua hal yang Allah sajikan hari ini harus dijadikan tiket untuk ke sorga gitu. Nah sakit sama saja gitu. Jadi sakit itu kaidahnya ya tentu kita harus berjuang untuk sembuh ketika sakitnya. Karena di Al-Quran kan sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat untuk menyembuhkan semua penyakit. Dan tidak ada satu penyakit pun yang kecuali ada obatnya, kecuali penyakit tua gitu. Artinya apa? Artinya semua penyakit yang hari ini oleh manusia dikatakan tidak bisa disembuhkan sebenarnya ada obatnya gitu. Tapi obatnya kan orang mencari keluar masalahnya gitu. Orang mencari ke dokter yang terkenal, mencari teknologi. Ya kalau orang tawakal itu ada dikatakan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, antara lain adalah orang yang tidak menggunakan besi panas gitu untuk pengobatan. Jadi artinya besi panas itu ya apa ya, menserikatkan hal-hal yang di luar ya, seakan-akan tanpa izin Allah itu bisa sembuh gitu, nggak bisa. Allah bisa kasih kesembuhan atas sebuah penyakit melalui sebab ataupun tanpa sebab gitu. Selama sebabnya ada, maka ditempuh. Tapi hati-hati juga ketika orang saking ingin sembuh, dia kemudian diuji. Di antara sekian pengobatan itu ada yang haram, ada yang halal gitu. Ya yang haram ya mungkin ada yang berkolusi dengan alam-alam yang tidak baik gitu kan ya. Akhirnya orang cari tabib, cari dukun, apapun lah gitu. Atau minta bantuan alam jin semata-mata karena ingin sembuh. Padahal itu Allah yang mentakdirkan dia ditimpa penyakit itu. Terlepas apakah karena musibah, sebuah apa ya, musibah itu halangan sementara sehingga dia memperbaiki dirinya baru Allah angkat ya musibahnya, ya penyakit juga sama. Atau tadi itu justru jadi tiketnya dia gitu. Jadi ada penyakit yang mungkin Allah takdirkan memang nggak bisa sembuh gitu.
Tapi kalau dia bisa bersabar dengan penyakitnya, dia jadi paham bahwa sebenarnya tiket surganya nggak jauh-jauh ya penyakit itu gitu. Tapi sebelum kita sampai ke sana, ya selama ada jalan untuk ikhtiar, maka kita ikhtiar sambil tawakal dulu ke Allah. Karena kita nggak tahu kan apakah penyakit itu memang Allah apa ya, Allah tetapkan sebagai jalan dia untuk menuju Allah, ataukah itu sebuah teguran sementara agar dia memperbaiki hal-hal yang kurang tepat dalam dirinya. Jadi misalkan gini, ada juga yang terkait dengan hadis bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging gitu. Jika ia sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya gitu. Dan segumpal daging itu disebut dengan qalb, gitu. Hati. Jadi sebenarnya agama mengajarkan bahwa semua penyakit itu sumbernya dari hati gitu. Hati yang goncang, yang terganggu, ya tadi ya mungkin banyak pikiran, ya mikirnya tidak lurus, ya. Kemudian mengikuti hawa nafsu, ya kecenderungan yang jelas itu mungkin banyak dampak mudorotnya gitu. Tadi misalkan kalau makan tidak ditakar, makan apapun gitu ya, padahal tahu kondisinya itu tidak cocok terhadap satu jenis makanan gitu kan. Nah itu manusia karena mengikuti sebuah kecenderungan tidak bisa menahan diri, maka akhirnya sakit. Jadi nggak akan jauh-jauh penyakit itu kalau tidak dari pikiran ya dari makanan, pola hidup gitu. Adapun yang sifatnya genetik ya tentu ketika kita melihat bahwa ada genetik di dalam sebuah keluarga terkait sebuah penyakit tertentu, itu justru membantu sebenarnya. Artinya ada potensi bahwa gen itu diturunkan, maka dia bisa langsung menata polanya. Karena saya punya potensi penyakit itu di dalam turunan, maka polanya adalah langsung ditata gitu kan. Apa yang memicu gitu kan. Itu kalau hari ini mungkin teknologi kedokteran juga canggih ya, ada yang ahli gizi, kemudian ada pengukuran DNA, dia bisa kelihatan tuh apa bakat penyakitnya gitu. Nah dari sana nanti didesainkan pola hidupnya, pola makannya, bahkan termasuk olahraganya gitu kan ya, agar potensi penyakit itu tidak berkembang gitu ya. Nah itu seperti itu. Eh, jadi kalau kita hari ini ditimpa oleh sebuah penyakit, ya pertama kita tidak menyerah gitu ya, ikhtiar semampunya tanpa memaksakan diri. Ya. Tiba-tiba ada metode pengobatan yang mahal sekali, akhirnya kita harus jual semua barang, harus hutang sana sini, pasti bukan di sana kesembuhannya gitu. Itu pasti akidahnya melenceng karena menganggap kalau dia mengeluarkan uang banyak membeli teknologi pasti sembuh. Ketika udah bayar lagi dioperasi mati, kan bisa begitu. Nah jadi ini kira-kira jadi bagaimana cara memohon kesembuhan dari penyakit. Kalau kita hari ini ditimpa penyakit, maka kita ya istighfar supaya tahu kesalahannya di mana. Kita mulai membaca dulu ya pola kehidupan kita dan kita mohon ke Allah agar diberi tadi ya petunjuk agar bisa menjalani hidup sesuai yang thayyib bagi kita gitu. Jadi harus taubat dan mohon ampun ke Allah itu udah syarat dasar lah agar diajari ya bahkan terkait tubuhnya sendiri gitu. Nah, itu yang kedua ya. Mudah-mudahan terjawab nanti insya Allah kita akan diskusikan lagi ya. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan apa bedanya antara berbuat baik dan beramal soleh gitu. Amal baik dan amal soleh lah kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi di Quran surat At-Taubah, Quran surat 9 ya, ayat 102. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada pula orang lain ya yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan amalan yang soleh dengan sayyi'ah, keburukan. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi amal soleh itu susah maksudnya. Amal soleh itu amal yang tidak rusak, amal yang bersih gitu.
Tapi seringkali kita beramal tapi kita rusak sendiri gitu. Makanya misalkan di Al-Quran, janganlah engkau mengiringi sedekah dengan perkataan yang menyakitkan gitu. Udah bagus sedekahnya, amal soleh sedekah karena perintah Al-Quran. Tapi kemudian menyebut-nyebut pemberiannya, menyakiti orang yang diberikan, atau pamrih gitu, sehingga amalannya itu jadi kotor lagi. Nah, kalau dia tercampur, maka itu nggak bisa dikatakan soleh. Jadi di dalam amal soleh itu ada syarat keikhlasan. Gitu. Amal tuh bisa kotor karena amalnya bagus, tapi kemudian mengharapkan selain Allah. Gitu. Sederhananya begitu. Beda dengan amal baik. Kalau amal baik itu, bahasa Al-Qur'annya itu ma'ruf. Jadi ma'ruf itu kebaikan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Gitu. Jadi etika masyarakat itu adalah kema'rufan. Gitu. Nah, kadang-kadang orang itu apa ya? Itu tadi ada pola-pola kebaikan yang diakui oleh masyarakat, tapi tidak semuanya sesuai Al-Quran gitu. Jadi ketika ada etika-etika yang diakui oleh lingkungan sosial tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita tidak ikuti. Tapi semua kebiasaan baik dari tradisi, dari budaya, dari nenek moyang, selama tidak melanggar prinsip Al-Quran, maka itu diikuti. Gitu. Nggak apa-apa, itu kema'rufan. Gitu. Makanya ada juga orang yang kemudian membid'ah-bid'ahkan. Ya. Karena itu nggak ada di Al-Qur'annya, itu nggak ada di hadisnya gitu kan. Sebenarnya bukan terkait ada atau tidak di hadis atau di Al-Qur'annya, tapi apakah bertentangan atau tidak dengan Al-Qur'an dan hadis. Bukan berarti letter lock harus plek ada gitu kan. Ya banyak ya, ada yasinan gitu kan, perbedaan pendapat, tahlilan gitu. Wah itu nggak ada di Al-Qur'annya, nggak ada ajaran seperti itu, bid'ah. Ya, itu sesuatu yang kemudian, kalaupun bid'ah, itu bid'ah hasanah dikatakan. Karena kita mendoakan orang-orang yang wafat, ya oleh anak keturunannya, tidak ada keburukan di situ gitu ya. Nah, jadi ini harus dibedakan antara ma'ruf dan hasanah gitu. Kalau soleh itu terkait hasanah gitu. Jadi hasanah itu buahnya takwa. Jadi dikatakan amal soleh adalah amal yang dilakukan karena dasar ketakwaan. Jadi amal yang dikerjakan karena Allah ajari dan Allah perintahkan. Nah cuman di Al-Quran, semua prinsip-prinsip yang ada, itulah yang Allah kehendaki kita melakukan. Ya bukan hanya tadi, melakukan hal-hal yang sifatnya eksternal ya. Misalkan kita bantu orang lain, ya, kita kemudian baik kepada tetangga, itu amalan yang eksternal. Tapi amalan yang internal kan sabar, tawakal, ya, ridho, itu amal soleh itu gitu. Jadi sering orang hanya menggunakan bentuk ibadah lahiriah, amalan yang keluar, tapi di dalam dirinya nggak pernah bersabar, nggak pernah ridho, nggak pernah tawakal, ya itu akhirnya justru amal soleh yang utama adalah yang internal dulu gitu. Sementara keluar itu adalah dampak dari kita memperbaiki kondisi batin kita. Tapi caranya bisa macam-macam. Orang bisa diperbaiki kondisi batinnya dengan cara memaksa diri untuk mengamalkan hal-hal yang baik sehingga Allah anugerahi batinnya dirubah gitu. Atau bisa juga sebaliknya. Dia berusaha untuk fokus dulu untuk memperbaiki dirinya dengan banyak istighfar, mohon pertolongan Allah, sambil berusaha menahan kecenderungan buruknya semampunya, sampai akhirnya bertahap perubahan yang ada di dalam dirinya merembes keluar gitu. Ya tergantung orangnya mana yang lebih mudah gitu. Jadi Allah bisa dari luar ke dalam, bisa dari dalam keluar gitu kan. Dan itu si prosesnya biasanya siklus aja. Ya, perbaikan hati, perbaikan amaliyah dengan amal yang baik tadi, dengan bersedekah,
Allah perbaiki hatinya. Jadi dia siklus terus-menerus gitu. Jadi itu bedanya antara amal soleh dan amal baik. Kalau amal baik ya semua yang ma'ruf ya kita sebut ya baik gitu ya. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tapi amal soleh itu lebih spesifik. Dia harus dicek apakah amal yang baik itu ada larangannya nggak? Menyelisihi prinsip Quran nggak? Kalau menyelisihi, maka amal ma'ruf itu tidak menjadi amal soleh. Dia hanya mungkin amal baik di mata manusia aja gitu ya. Tapi kalau Allah itu bukan amal baik yang diangkat amal soleh gitu. Nah kira-kira gitu. Jadi semua perusak amal, jadi gini, amal soleh rusak karena kita masih buruk kondisinya gitu. Makanya sai'ah itu merusak. Sai'ah itu kalau kita rajin mohon ampun ke Allah, rajin bersedekah, berkurban, maka Allah akan ganti sai'ahnya dengan hasanah. Gitu. Nah, dengan digantinya sai'ah dengan hasanah, kita jadi lebih terjaga amalnya gitu. Karena amal yang soleh, seringkali karena dirinya masih banyak keburukan, akhirnya terkotori lagi. Itu yang disebut fasad, ya. Terkorup dengan kotoran. Jadi, ya levelnya beda-beda. Ada orang yang sudah beramal bagus, 100%, dikotori lagi karena mencampur adukkan amalannya dengan keburukan, terkotori 30%. Ada yang terkotori 50%. Ada yang tiap hari beramal, tapi tiap hari mengotori. Jadi, ya impas gitu. Nah, akhirnya kalau seperti itu, maka si janji Allah bahwa barang siapa yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kehidupan yang thoyyib tidak pernah terjadi. Kenapa? Ya karena amal solehnya selalu dikotori lagi dan dihapus lagi gitu. Nah kita harus berjuang agar kita memperoleh janji Allah ya. Barang siapa yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah kan. Nah kita harus menjaga semua amal itu ikhlas, bantu orang, akadnya ke Allah aja gitu. Udah selesai urusan dengan makhluk sih gitu ya, hanya kepada Allah. Nanti suatu ketika orang yang kita bantu tadi nyakiti kita, jangan diungkit. Kamu sudah dulu dibantu, ternyata membalasnya begini. Hilang tuh amalnya yang kemarin semuanya gitu kan. Kan untuk Allah kok, untuk Allah kemudian dicampur lagi dengan pamrih gitu. Nah Allah itu tidak menerima penserikatan, termasuk untuk amal. Jadi kalau orang beramal, ini untuk Allah dan kedua orang tuaku. Ya kemudian Allah berkata, ambil aja buat orang tuamu gitu. Ya, ini untuk Allah dan untuk manusia. Ambil aja untuk manusia gitu. Tapi beramal untuk Allah aja gitu. Bahwa berkahnya nanti orang tua ikut merasakan, manusia lain ikut merasakan. Itu seperti itu caranya. Tapi beramalnya hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Pertanyaannya adalah terkait dengan sifat kepemurahan. Jadi memang ada hadis bahwa sifat kepemurahan dan akhlak yang baik adalah keutamaan ya. Itu sifat Allah yang dominan kan, Asma Ar-Rahman dan Al-Azim gitu. Sesungguhnya Rasulullah itu diciptakan di atas akhlak yang agung gitu. Akhlaknya Allah maksudnya. Jadi Rasulullah itu manusia dengan proporsi terbaik, insan kamil yang Allah bentuk rupanya, mensifati sifat-sifat Allah ya. 99 asma Allah itu ada di dalam diri Rasulullah dalam komposisinya yang paling ideal. Nah, manusia berjuang untuk mencontoh Rasulullah sebagai cetakannya ya. Jadi kalau ada Al-Qur'an yang berjalan yaitu Rasulullah. Kalau ingin lihat akhlak orang yang dirubah oleh Al-Qur'an yaitu Rasulullah gitu. Jadi kalau kita masih berbeda dengan Rasulullah, maka artinya kita masih berproses ya, mencetak diri kita dengan Al-Quran dan bentuk contohnya adalah Rasulullah, makanya dikatakan suri tauladan. Nah jadi ini ada sebuah hadis, riwayat Baihaqi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sifat dermawan merupakan suatu pohon di antara pohon-pohon surga yang ranting-rantingnya menjulur hingga ke dunia. Barang siapa memegang salah satu dari rantingnya, maka ranting tersebut akan menuntunnya ke sorga. Sementara sifat kikir atau bakhil merupakan salah satu pohon di antara pohon-pohon neraka yang ranting-rantingnya menjulur ke dunia. Barang siapa yang memegang salah satu di antaranya, maka ranting tersebut akan menuntunnya ke neraka. Jadi apa keutamaan dari sifat kepemurahan? Tadi pertanyaannya sebenarnya bahwa sifat kedermawanan itu menjadi syarat gitu ya menuju Allah, bahkan di atas sholat begitu ya. Enggak, sholat yang pertama gitu. Kalau sholat yang nggak diterima, yang lainnya nggak dibaca masalahnya kan. Jadi nanti akan ada satu amal yang diperiksa dulu, sholatnya dulu. Gitu. Kalau sholatnya sudah benar, baru yang lain-lain dilihat. Gitu. Jadi kita tetap harus memperbaiki sholat. Karena itu hubungan koneksi dengan Allah, mi'raj mu'min itu sholat. Gitu. Itu yang harus ditegakkan dulu. Itu tiangnya agama. Tanpa sholat, yang lain-lain jadi nggak berarti ya. Nah, jadi sifat kepemurahan dan akhlak yang baik, kenapa itu utama? Ya karena itu akhlaknya Allah. Ar-Rahman kan? Kita bismillah dengan asma Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu pembukaan Al-Fatihah. Sebagai kitab umul kitab, kitab induk. Allah Maha Pemberi, ya. Semua dikasih. Yang beriman, yang kafir, yang munafik, kasih semua. Gitu. Semua dikasih waktu. Allah itu nggak, ya apa namanya, ajal manusia itu nggak ditentukan seenaknya gitu. Sudah ditentukan dulu batas waktunya, tidak maju, tidak mundur. Jadi orang yang hari ini kondisinya munafik, hari ini masih banyak kekafiran dalam dirinya, selama ajalnya belum datang, masih ada kesempatan untuk bertaubat gitu ya. Allah kasih itu memang. Nah, juga harus hati-hati orang yang hari ini sudah baik, jangan sampai terkotori lagi, jangan-jangan ajalnya masih jauh dan dia terpleset lagi kan gitu. Makanya kenapa kita harus rajin mohon pertolongan Allah ya, rahmat pertolongan Allah, agar tidak tergelincir kaki ini ya. Kalau hari ini sudah baik, alhamdulillah, tapi jangan cepat puas gitu, karena manusia itu makhluk yang paling mudah tergelincir. Jadi Al-Quran itu harus dibaca terus. Kalau enggak hatinya berkarat, ya. Harus istighfar terus, gitu. Karena kadang-kadang ada dosa yang kita lakukan, kita tidak sadari, tiba-tiba ibadahnya jadi malas, gitu kan. Kemudian jadi galau lagi, gitu. Itu karena ada sesuatu yang menghalangi, gitu. Selama kita mohon ampun, Allah bersihkan, Allah yang akan luaskan dadanya untuk bisa berserah diri, ya, untuk mengikuti jalannya Islam. Itu yang harus kita lakukan seumur hidup gitu. Jadi tidak ada orang yang bisa mengklaim dirinya sudah aman gitu. Dan juga tidak ada yang mengklaim bahwa sudahlah, sudah habis hidupnya, tidak akan mungkin diterima, putus asa. Makanya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang zolim. Zolim itu tertutup, ya, tertutup oleh kotoran gitu. Nah jadi kenapa yang harus dermawan, harus pemurah. Jadi Ar-Rahman itu yang maha pemberi gitu ya. Ya karena Allah itu akan menambah karunia di seseorang kalau dia bersyukur. Nah bersyukur itu adalah menginfakkan apa-apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Kalau dikasih ilmu ya dia rajin berbagi ilmu. Kalau dikasih harta ya rajin berbagi harta dengan tata cara yang Allah ajari kan. Jadi itu dasar yang kita boleh cemburu kan, ada hadisnya gitu. Ada dua hal yang seseorang itu diperbolehkan untuk cemburu, yaitu orang yang diberi ilmu dan dia menggunakan ilmunya sesuai dengan kehendak Allah, atau orang yang diberi harta yang dia gunakan sesuai kehendak Allah gitu. Tapi kalau orang dikasih ilmu digunakan tidak sesuai kehendak Allah, ya nggak usah iri, ya hati-hati gitu kan. Punya ilmu banyak, jadi kaya, ya, pinter nyari uangnya gitu kan. Tapi
tidak mencari ridha Allah, banyak mencampur amalnya dengan keburukan, biarin aja, gitu. Nggak usah diikuti, nggak usah cemburu yang gitu mah. Tenggat waktunya terbatas, gitu. Ada tenggat waktu gitu ya. Nah jadi kenapa itu yang menghantarkan kita paling cepat menuju Allah? Karena itu akhlaknya Allah. Gitu. Itu yang ada di Nabi Ibrahim dan ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keduanya sebagai suri tauladan, ikuti milah Ibrahim yang hanif, ya kan? Kemudian di ayat lainnya, jika engkau ingin dicintai Allah maka ikuti aku, gitu kan kata Rasulullah. Jadi kita mengikuti Rasulullah agar Allah mencintai kita. Nah itu untuk menjawab pertanyaan yang terkait kepemurahan. Jadi ibadah yang lain lawannya kepemurahan, kedermawanan kan adalah kekikiran, kebakilan. Kepemurahan itu nggak mudah ya. Artinya orang itu menjadi pemurah itu kan butuh exercise ya. Butuh exercise gitu. Jadi kalau seandainya dasarnya manusia itu bakhil gitu ya. Itu karena banyak nimbun, jarang ngasih ke orang lain, kalau diberi sesuatu pun takut habis sehingga kecenderungannya menyimpan gitu ya. Baik, jadi itu terkait kedermawanan ya. Kalau kita berinfak itu, kan orang yang berinfak, Allah berinfak kepada dia. Orang punya ilmu, nggak pelit berbagi, Allah ajari lagi yang dia belum ketahui gitu kan. Orang punya harta dibelanjakan untuk sesuai dengan jalan Allah begitu, maka Allah akan tambah hartanya gitu. Tapi kalau disimpan itu nanti dipertanggungjawabkan jadi bahan bakar neraka, gitu kan. Jadi semua emas-emas, semua kelebihan yang kita timbun itu akan dipertanggungjawabkan. Umurnya dipakai buat apa, ilmunya dipakai buat apa, hartanya dipakai buat apa, gitu kan. Yang repot itu kalau nggak habis dipakai. Makanya yang nggak habis dipakai kan yang ditimbun. Ditimbunnya 5 miliar, besok meninggalnya gitu, udah repot gitu. Ya, jadi bukan berarti semua harus dihabiskan. Yang disebut dermawan itu bukan jor-joran gitu. Dermawan itu tidak mengulurkan tangan ya sehingga menjadi boros dan tidak menahan sehingga menjadi kikir. Tapi pertengahan infak itu di antara itu. Jadi yang disebut dermawan itu bukan kasih bukan gitu. Tapi memberi dengan ilmu gitu. Ya, tidak jor-joran, tidak pelit, tapi di tengah-tengah di antara itu. Kalau ada kebutuhan dan itu penting, apalagi itu untuk sabilillah, meski mahal, keluarkan. Kalau ada keperluan yang nggak butuh-butuh amat, tapi hanya untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun murah, jangan dibeli gitu. Itu susah kan? Jadi yang namanya dermawan antara itu, gitu. Itu beratnya. Baik, selanjutnya terkait dengan bagaimana cara agar bisa khusyuk dalam beribadah. Gitu. Jadi di Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat 2, ayat 45 dan 46, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu berat, ya, kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu, ini definisi khusyuk Al-Quran ya, mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Robnya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya. Jadi khusyuk hanya bisa bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi keyakinan ya, dari ilmal yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin ya, bahwa kita ini akan kembali ke Allah. Dan Allah itu ada gitu. Allah itu ada. Jadi kalau sholat nggak bisa khusyuk kalau nggak yakin ketika sholat Allah ada gitu. Makanya ihsan adalah engkau sholat, seakan-akan kau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Masalah hidupnya banyak. Kuncinya hanya sabar dan sholat. Tapi sholatnya nggak pernah khusyuk, jadi masalahnya nggak pernah selesai-selesai, kan? Padahal kalau kita punya keyakinan bahwa ketika sholat, ada Allah di sana. Mau ke siapa lagi ya? Allah yang punya ini semua. Jadi kalau kita ketika sholat hadir, maka daimun itu orang yang menetapi sholat, konsisten, hadir,
atau peliharalah sholat wusto disebutnya, pertengahan, yaitu kalau sholat itu kan yang disebut wusto, wasaton, pertengahan itu mensinkronkan antara gerak lahir dan gerak batin gitu. Sholat kan ada tata cara lahiriah kan, cara rukunya, cara sujudnya, ya, i'tidalnya dan lain sebagainya. Gitu. Tapi itu harus disinkronkan dengan aspek batinnya. Itu ada maknanya kan dari gerakan sholat itu, di mana kita itu puncaknya adalah sujud gitu. Bagaimana kita berserah total kepada Allah ketika sujud itu. Gitu. Orang hanya bisa naik ke langit, mi'raj itu karena sujudnya benar gitu. Nah, ketika kita belajar di sholat, kita coba lakukan dengan penyikapan hati terbaik, pakaian terbaik, gerakan lahir terbaik, itu akan Allah ajari sehingga di luar sholat kita juga bisa terhubung dengan Allah gitu. Jadi ketika ditimpa macam-macam masalah itu ya kayak sholat gitu ya. Kita berserah diri kepada Allah, sujud gitu ya. Justru jalan keluarnya itu di sana, keberserah dirian kepada Allahnya secara total itu. Nah kira-kira itu. Jadi kalau khusyuk itu sebenarnya aspeknya ya ilmu yang ditambah, kemudian ya itu tadi ya, hingga dia yakin gitu. Ketika dia sedang sholat, dia sedang menghadap Robnya. Dan akhir dari dunia ini semua akan kembali ke Allah gitu. Jadi kalau misalkan ada teknik konsentrasi, bacaannya dipahami gitu kan ya, itu mah teknik gitu. Tapi kalau khusyuk adalah membangun keyakinan. Sehingga ketika kita masuk sholat, kita nggak berani main-main, nggak berani. Kalau sekarang susah khusyuk karena kurang yakin gitu bahwa itu sarana lagi komunikasi dengan Allah. Makanya ketika sholat, mikirnya proyek, mikirnya masalah, mikirnya deadline kan. Padahal semua itu selesai kalau sholatnya benar gitu. Nah jadi seperti ya apa ya? Ya orang masuk ke sebuah gua lah, gua orang beriman Al-Kahfi itu ya. Masuk ke gua itu kemudian berhadapan langsung dengan Robnya gitu. Itu yang harus dikondisikan sebenarnya dan itu harus dengan ilmu. Nah kemudian terakhir nih kayaknya ya, alhamdulillah. Pertanyaannya terkait dengan dosa dan kebutaan ya. Jadi tadi pertanyaannya terkait riyadoh, bagi sahabat-sahabat yang bingung riyadoh itu apa. Riyadoh itu latihan gitu. Jadi riyadoh itu maksud artinya adalah latihan gitu. Jadi zikrul maut, riyadoh itu latihan mati. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berlatih mati gitu. Makanya kan ditimpa apapun, jawabannya orang beriman adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua yang Allah kasih, Allah bisa ambil besok. Jadi kalau terkait dosa, apakah berpengaruh dengan penglihatan seseorang? Iya, sangat gitu. Makanya kan kita lihat kalau di Quran surat Al-Hajj, Quran surat 22 ayat 46, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga ya hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar gitu ya. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada ya. Al-qulubul lati fisudur. Jadi qalb, hati yang di dalam dada. Jadi kalau melihat Allah nggak bisa dengan mata ini. Tapi mata yang ada di dalam dada, qalb itu. Itu disebut apa namanya? Kalau orang biasa nurani ya. Cahaya melihat gitu. Nur aini itu kan nur ainun gitu ya. Cahaya melihat yang dengan itu dia bisa melihat kebenaran gitu. Basyiroh gitu ya. Itu juga sebuah penglihatan tapi bukan mata itu. Bukan mata lahiriah gitu, hati gitu. Melihat bukti-bukti, melihat ayat-ayat, melihat kehadiran Allah ya.
melihat bahwa di balik masalah itu ada Al-Haq, ada Allah itu. Itu nggak bisa kelihatan kalau kita terus-menerus ditimbun oleh dosa, karena dosa itu memang nokta hitam yang mengotori hati. Jadi kalau mata ininya sih tetap ngelihat jernih, tapi nggak gagal paham tentang kehidupan, tentang ujian, tentang nikmat, tentang amanah, nah, tentang kemuliaan, apapun itu akan gagal paham gitu, karena melihatnya nanti bukan dengan eh, cahaya Allah ya, tapi dengan hawa nafsu gitu. Semua dilihat dengan kacamata hawa nafsu, bukan dilihat dengan kacamata kebenaran gitu. Makanya zulumati ila nur gitu ya. Allah mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya. Seperti itu. Baik, mungkin itu aja pertanyaan yang saya jawab dari grup. Sisanya mungkin kita bisa diskusi sebentar jika ada hal-hal yang ingin diperdalam gitu. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cryptocurrency, saham, dan deposito. Iya. Ya, makanya tadi kan semua inovasi, teknologi baru, kalau masalah mata uang itu kan sesuatu yang berkembang ya. Manusia itu memang dari commodity money gitu ya. Kalau dulu itu kan orang jual barter ya. Barter. Saya punya beras, saya butuh daging, jual dong. Barter berapa kilo beras bisa dapat ayam gitu. Sebaliknya, kalau nggak barter, manusia akhirnya ya tiap hari makan beras aja yang punya beras kan. Yang punya ayam ya tiap hari makan ayam gitu kan. Tapi yang jadi masalah dalam sistem barter, ya itu memang Allah ciptakan hukumnya gitu. Itu hukum muamalah tuh. Kalau manusia dikasih semua, punya berasnya, punya ayamnya, punya segala macam, dia nggak butuh orang lain nanti. Nah, diujinya karena Allah bersebar, ada yang punya beras, sederhananya gitu ya. Ada yang punya beras, ada yang punya protein, ada yang punya sayur mayur ya. Biar lengkap tuh 4 sehat 5 sempurna, ya barter lah gitu. Ya sama aja dengan kita, ada yang punya ilmu, ada yang punya tenaga, ada yang punya harta. Kalau nggak dibarter ya nggak ada manfaatnya gitu. Gitu kan gitu. Jadi sistem uang itu akhirnya karena barter itu banyak kendala, makanya bahkan setelah ada uang kan barter itu jadi seperti riba kan. Makanya kan ini ada kurma yang bagus ditukar sama kurma yang jelek, gitu kan ya. Hadisnya masyhur kan itu kan. Oh jangan begitu, itu riba. Jual dulu, nanti dari uang hasil penjualannya barulah beli kurma yang satunya kan. Sebenarnya bukan masalah harus dijual dulu baru beli pakai uang, tapi kesetaraan nilainya itu harus ada ukuran gitu. Ya kita nggak bisa hanya kira-kira, nih saya kurmanya bagus nih, kamu kurmanya kan jelek nih. Tukeran dong, saya dapat 2 kilo kurma yang jelek itu, saya kasih 1 kilo. Gimana ngukurnya gitu? Nah, jadi uang itu fungsinya, emas dan perak itu adalah untuk mengukur nilai dari sebuah komoditas gitu, agar jadi adil gitu ya ketika orang tukeran gitu. Nah, kalau dulu kan orang punya emas, dinar dirham itu kan itu di kilo ya, ada timbangannya kan. Emas 24 karat berapa gram itu 1 dirham itu misalkan ya. 1 dinar gitu kan. Tapi kan berkembang makin kompleks, dunia ini sulit sekarang. Akhirnya kalau kita punya emas, taruh di bank, keluarlah kwitansi. Nah, kwitansi itu jadi kayak buku cek dan sebagainya. Jadi bukti kwitansi bahwa dia tuh punya harta orang itu gitu. Nah, lama-lama jadi uang kertas gitu. Ya, uang kertas dipertukarkan sekarang. Ya, kalau saya datang ke warung, saya bawa 20.000, saya ambil ciki berapa, Indomie berapa, beras berapa kan. Nah, akhirnya kan jadi jelas gitu nilai tukarnya kan. Tapi coba kalau yang dibawa uang permainan monopoli, yang nggak ada yang mau terima gitu kan. Jadi itu uang yang kemudian ditetapkan sebagai alat tukar yang resmi dalam sebuah negara gitu. Tapi ya terus zaman berkembang lagi. Uang jadi ribet sekarang, semua udah pakai OVO, ya udah pakai GoPay, ya kan. Akhirnya kita masukin deposit ke sana gitu kan.
sudah pakainya online sistemnya gitu. Uang jadi nggak praktis gitu, karena ribet kan, pakai wesel kirim uang gitu, repot gitu ya. Sekarang udah langsung transfer, atau bahkan udah bukan transfer lagi, langsung pakai Dana, pakai GoPay, pakai OVO, tapi dia masukin deposit kan ke sana. Ya mau cryptocurrency itu kan begitu kan. Itu kan juga gimana nanti kalau dibobol dan lain sebagainya. Jadi akan terus berkembang teknologi itu gitu. Tapi di antara perkembangan inovasi itu, kita juga harus hati-hati gitu. Karena alam setan masuk juga gitu. Ya, coba kalau kembalikan ke esensi dasarnya gitu. Kalau dulu punya beras ingin dibarter karena butuh ayam gitu. Kalau sekarang berasnya dibarter, diborong semua ayam yang ada di pasar, ditumpuk gitu kan, ribet gitu. Kalau dulu itu kan. Jadi kalau sistem barter itu relatif aman karena orang nyimpen ayam banyak busuk kan. Akhirnya barter itu ya mungkin hanya untuk 3 hari, butuh ayam 1 ekor, butuh beras, butuh sayur, barter, itu cukup buat makan 3 hari. Setelah 3 hari habis, barter lagi kan gitu ya. Nah karena uang itu digantikan oleh uang, fungsi uang, akhirnya yang jadi komoditasnya itu uangnya gitu. Jadi uang itu bukan jadi alat untuk memperoleh tujuan. Ya kita mau makan butuh uang. Belilah ke warung, bisa makan, kenyang perut kan. Happy udah gitu. Coba kalau sekarang, nimbun uang, tiba-tiba kolaps sistem ekonominya. Pergi ke warung, uang nggak laku. Mau gimana? Ya kan? Jadi uang yang menurut kita berharga itu nggak ada harganya sebenarnya. Jadi kalau tadi kita punya saham, ya kalau misalkan paceklik kelaparan, sahamnya bisa nggak dimakan? Ini orang makan sahamnya, makan cryptocurrency-nya, makan uangnya kan? Nggak bisa. Gitu. Jadi kita ditutup oleh sebuah ilusi sistem ekonomi seakan-akan orang nyimpen harta kekayaan itu aman. Enggak. Nah, harta kekayaan itu harus didistribusikan agar dunia ini makmur. Sehingga petani maju, ya, beras cukup, ya kan, sandang pangan, papan, semua murah. Itu uang. Kalau uang itu hanya diinvestasikan, ya tinggal tunggu aja tanggal mainnya amar Allah turun. Ya ketika Allah mengatakan eh, kolaps sistem ekonomi, perang dunia, habis yang nyimpen uang. Ya, akhirnya emas punya emas, nggak ada bedanya dengan batu. Emas nggak bisa dimakan. Kecuali kalau coklat itu ya masih bisa dimakan. Bungkusnya aja yang emas itu kan, dalamnya bisa dimakan. Kalau emas apanya yang bisa dimakan? Jadi itu ilusi. Gitu. Jadi menjawab tentang tadi pertanyaan deposito, cryptocurrency, saham, dan sebagainya, kita kembali ke esensinya, bahwa oke lah itu sistem yang hari ini untuk kita katakan investasi dan sebagainya, diantaranya ada batas-batas yang diperkenankan, tapi juga banyak bahaya gitu. Tapi kembali bahwa bukan itu yang jadi jaminan gitu. Amal soleh yang jadi jaminan. Nanti Allah yang akan kasih. Ketika akan datang, azab zaman itu akan datang. Hari ini aja udah azab zaman kan. Orang kan sulit mencari penghidupan. Kerja pontang-panting siang malam, dari pagi sampai malam, tapi hutang numpuk. Apalagi sekarang pakai hutang, apa namanya, pinjaman online, ya lebih sadis lagi kan. Ya, mau beli barang harganya 20 juta, karena mungkin satu pinjol ada batasnya 5 juta, akhirnya ngambillah dari 4 pinjol. Wah, datangnya bunganya gila kan. Ya kan? Jadi orang akan terjebak oleh azab zaman di mana hasil itu tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup. Kerja mah kerja, kerjanya dari pagi sampai malam, tapi hidupnya melarat terus, kejebak hutang. Nah, kalau tadi beramal soleh, Allah yang janjikan hayatan thayyibah. Ya, mungkin bekerjanya ya sesuai kadar kemampuannya, tapi rezekinya ada aja, yang pasti nggak pernah kelaparan,
ada aja lah gitu ya. Eh, Anak sekolah tiba-tiba ada yang bantu, tiba-tiba dapat beasiswa, jadi nggak harus ngutang gitu. Itu ada hal-hal yang tak terduga di balik takwa itu, gitu. Nah, cuman kita jarang menempuhnya gitu. Kita berlindung di balik saham, di balik deposito gitu kan. Jadi kira-kira esensi itu yang saya jawab mungkin Ra, ya, kalau aspek terkait gimana hukum fikihnya. Kalau hukum fikih mah udah perbedaan pendapat, banyak akal pikiran ijtihad, tapi prinsipnya gitu. Kalau kolaps tuh yang namanya saham, yang namanya apa namanya, kita punya aset pun nggak bisa dimakan, rumah ya. Punya tanah banyak mau ngapain kecuali tanahnya dijadikan pertanian. Ya, di sana ada apa namanya, ada komoditinya, ada berasnya, ada kolamnya, ada proteinnya, ada sapinya, ada, oh itu lain cerita gitu ya. Mau krisis ekonomi ya balik aja ke kebun sendiri. Makan harian cukup, ya ikan ada, ayam ada, beras ada, buah ada, ya kan? Jadi kata orang krisis ekonomi ya bodoh amat krisis ekonomi. Yang penting kita bisa makan hari ini, ya tanahnya subur, menghasilkan, itu harta itu yang sesungguhnya gitu. Gitu mungkin, Ra. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, silakan bagi yang berkelapangan apa namanya, bisa ini ya, bisa eh, membuka kamera ya. Bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Baik, kita sama-sama langsung akhiri ya kajian hari ini sahabat-sahabat, semoga ada manfaatnya. Saya sangat mengharapkan pertanyaan. Jadi kalau hari yang tadi kan mungkin pertanyaannya agak mepet ya. Karena tadi malam mulai masuk, kemarin mulai masuk, ada yang masuk tadi pagi, tapi sebisa mungkin saya coba jawab menggunakan referensi dalil yang ada gitu. Saya nggak mau jawab dengan pikiran sendiri, tapi kalaupun tadi panjang penjelasan itu dalam rangka untuk berusaha menjelaskan terkait pemahaman ayat ataupun dalil tersebut. Jadi sangat ditunggu sahabat-sahabat, semoga pertanyaan-pertanyaan yang jujur Allah hitung sebagai sedekah, sehingga melalui gelar kajian Rabu kita semua memperoleh berkahnya gitu. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas yang hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.